Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabiullah junjungan kita, baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai acara presentasi laporan hasil magang ini, kita sama-sama dulu membacakan basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini akan dilaksanakan presentasi laporan hasil magang batch 5 dan kerja praktek yang telah dilaksanakan oleh pesertanya mahasiswa program studi teknik industri di berbagai tempat. Untuk itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajarannya yang telah memfasilitasi program magang dan KP tersebut. Juga kepada para pimpinan program studi teknik industri yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini sehingga presentasi laporan magang batch 5 dan laporan kerja praktek ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada penguji yaitu Ibu Rapika Ratrik Sri Murni STPMSI yang telah hadir. Juga kepada Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho yang telah dengan begitu uletnya, gigihnya gitu ya memfasilitasi acara ini. Juga kepada para audiens peserta yang sudah hadir di acara Zoom meeting ini ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama ini yang akan melakukan presentasi yaitu Saudara Saiful Alam yang telah melaksanakan program magangnya yaitu di RPI ya. Adapun judul daripada laporannya ya adalah perancangan desain produk casing sistem pendeteksi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2.0 di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Saiful Alam untuk mempresentasikan hasil laporan magangnya selama 15 menit. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa berkumpul di ruang Zoom meeting yang insya Allah diberkati ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah membimbing saya selama proses pelaksanaan magang bahkan hingga selesainya penyusunan laporan hingga saat ini. Yang terhormat Insinyur Ibu Nuneng Nurhayani MMPD. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu penguji Ibu Rapika Ratrik Sri Murni STPMSI yang telah menyempatkan waktunya untuk dalam kesempatan kali ini. Langsung saja mungkin dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan selama magang saya. Laporan yang berjudul perancangan desain produk casing sistem pendeteksi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2.0 di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Nah, mungkin sebelum lebih jauh ya, kita kenalan dulu sama PT Radar Telekomunikasi Indonesia-nya. Nah, PT Radar Telekomunikasi Indonesia ini atau PT RTI ini didirikan pada tanggal 5 Februari 2016 oleh sekelompok lulusan peneliti dan insinyur yang memiliki kemampuan di bidang teknologi telekomunikasi dan elektronika di bidang perguruan tinggi. Juga sudah terdaftar di Kementerian Pertahanan dengan nama Industri Pertahanan atau INHA. Nah, PT Radar Telekomunikasi Indonesia ini juga memiliki banyak pengalaman di bidang radar, telekomunikasi, dan elektronika, seperti pengadaan radar LPI untuk TNI Angkatan Laut, radar pesisir untuk TNI Angkatan Laut, radar pertahanan udara untuk TNI Angkatan Darat, radar pencari senjata untuk TNI Angkatan Darat, dan masih banyak lagi di bidang radar dan telekomunikasi, serta elektronika dan pertahanan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Mungkin yang melatar belakangi ya untuk kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah lingkungan yang serius dan berdampak luas. Tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini juga tidak merusak lingkungan gitu, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Polusi udara yang dihasilkannya juga sangat berdampak gitu, terhadap kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Juga masih banyak lagi. Kebakaran hutan ini juga dapat menghancurkan habitat satwa liar dan merusak ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup dan dari berbagai spesies. Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2021 saja mencapai 354.582 hektar dan mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 296,942 hektar. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan sistem deteksi kebakaran hutan yang efektif dan efisien. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah box casing yang digunakan untuk melindungi perangkat keras sistem dari kondisi lingkungan eksternal. Nah, box casing ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melindungi perangkat keras dari panas, debu, kelembaban, dan faktor eksternal perusak lainnya, serta dapat menahan benturan dan getaran. Selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perancangan desain casing Karhutla 2.0. Yang kedua, apa keunggulan atau kelebihan desain casing Karhutla 2.0. Lalu yang terakhir ada bagaimana hasil akhir dari perancangan desain Karhutla 2.0. Nah, untuk batasan masalahnya juga sama, ada 3. Yang pertama, MBKM atau magang belajar kampus mereka atau magang Fakultas Teknik Universitas Nusantara ini dilaksanakan di PT Radar Telekomunikasi Indonesia, tepatnya di divisi atau bagian mekanik dan drafter. Lalu yang kedua, laporan ini hanya membahas mengenai perancangan desain pada casing, tidak masuk ke bagian software ataupun ke elektroniknya. Lalu yang terakhir ada software yang digunakan dalam proses pendesainan menggunakan Autodesk Inventor 2017. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui proses perancangan desain casing Karhutla 2.0. Yang kedua, mengetahui keunggulan desainnya. Lalu yang terakhir ada mengetahui hasil akhir perancangan desain Karhutla 2.0. Selanjutnya masuk ke metodologi. Metode magang dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu partisipasi aktif, observasi, dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, proses perancangan desain Karhutla 2.0 melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk di dalamnya ada tahap discover, define, develop, dan deliver. Yang pertama adalah tahap discover. Nah, pada tahapan ini tuh berfokus pada pengumpulan data-data kebutuhan dari klien dan mendiskusikan mengenai konsep desain. Nah, karena pada dasarnya bisa dibilang proyek ini tuh adalah tahap permintaan klien ya. Jadi pada tahap ini tuh kita melakukan wawancara pada klien gitu mengenai keinginan ataupun spesifikasi yang dibutuhkan oleh klien terkait casing Karhutla ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap define. Nah, pada tahap ini tuh kita merangkum dan merumuskan hasil diskusi ke dalam bentuk tabel customer requirement. Pada tahap ini tuh kita udah merangkum hasil dari keinginan klien dan spesifikasi lainnya yang diperlukan dalam casing. Nah, mungkin ini adalah beberapa spesifikasi produk yang diperlukan dari casing ini gitu. Yang pertama itu bentuk awal casingnya itu sudah ditentukan oleh klien. Yang kedua, casingnya itu ringan. Lalu yang ketiga itu tahan terhadap gangguan eksternal. Oh, itu dari hujan, panas, debu, dan sebagainya gitu. Lalu selanjutnya itu yang keempat, mudah dalam pemasangan dan pembongkaran. Lalu yang kelima itu penekanan biaya dalam produksi. Yang keempat, akses mudah untuk perawatan. Ini masih berhubungan dengan poin yang keempat, mudah dalam pemasangan dan pembongkaran. Lalu yang poin G itu memiliki antena penangkal petir. Lalu yang terakhir adalah penggunaan solar panel sebagai daya utama gitu, dari nanti Karhutlanya. Nah, ini merupakan bentuk awal casing permintaan klien gitu. Jadi bentuknya itu sudah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke tahap develop. Nah, pada tahap ini tuh
membuat desain yang sesuai dengan tadi data customer requirement dan membuat 3D model dari casing Karhutla 2.0. Dalam hal ini menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Nah, pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan divisi atau bagian lain, diantaranya bagian keelektronik atau software dan mekanik produksi. Nah, biasanya beberapa hal yang dibahas itu dalam koordinasi itu seperti kebutuhan dimensi keseluruhan, dimensi dalam gitu. Apa saja yang dibutuhkan yang ada di dalam nanti kayak software dan sebagainya. Juga kalau sama mekanik dan produksi itu membahas mengenai nanti teknis daripada produksinya gitu. Nah, ini adalah beberapa bentuk. Ini bentuk yang diusulkan. Ini merupakan ada tampak atas, tampak depan, dan tampak sampingnya gitu. Nah, ini merupakan gambar teknik dari keseluruhan dimensi dari casing Karhutla 2.0 ini. Di mana dimensi keseluruhan dari casing ini dari atas sampai bawah atau ujung penangkal petir itu sekitar 1117 mm. Selanjutnya kita masuk ke tahap deliver. Nah, salah satu output dari tahap deliver adalah menghasilkan sebuah desain. Jadi dengan desain jadi dengan detail dan spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan customer requirement. Nah, ini merupakan penampakan hasil akhir dari desain casing Karhutla 2.0. Nah, ini selanjutnya merupakan perpecahan kayak part-part dari komponen casing Karhutla gitu. Jadi ada casing penutup samping, tengah, depan, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bahan material yang digunakan adalah dalam pecahan desain itu adalah nilon. Dengan sifat dasar paling penting dari nilon adalah kekuatan dan ketahanan pada benturan, ringan dan mudah diproses, tahan terhadap korosi dan bahan kimia, ketersediaan, harga yang bersaing, dan tahan terhadap suhu ekstrim, baik panas maupun dingin. Jadi ini cukup kayak untuk memenuhi spesifikasi yang terdapat dalam customer requirement tadi. Juga modifikasi dalam komposisi monomer yang membentuk nilon dapat menyebabkan variasi dalam ketahanan pada benturan, suhu, dan ketangguhan. Ini menyebabkan nilon dapat diproduksi dengan banyak jenis, kategori, tingkat, dan varian. Nah, sehingga ya nilon itu dirasa bahan yang paling pas gitu. Sehingga dipilih dalam perancangan desain kali ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan desain casing Karhutla 2.0. Yang pertama adalah bentuk casing yang lebih estetik. Nah, meskipun pada dasarnya gitu bentuk awalnya itu udah ditentukan oleh klien, tapi hal itu juga menjadi kelebihan tersendiri karena bentuknya itu bisa dibilang tidak lazim ya. Jadi bisa dibilang lebih estetik lah gitu, lebih enak juga dilihatnya. Itu pun tanpa mengurangi fungsi dari casingnya itu sendiri. Di sini ada memiliki beberapa fitur tambahan. Mungkin yang lebih jelasnya itu kayak pada casing itu memiliki eh, casing penangkal petir gitu. Seperti tadi disinggung di tabel customer requirement. Nah, selanjutnya ada penekanan biaya produksi dan ringan. Ini berhubungan langsung sama pemilihan dari material nilon gitu. Karena dengan tadi disinggungnya harga dan ketersediaan itu murah, juga dengan bobot yang ringan itu menjadi keunggulan tersendiri. Nah, ini merupakan perbandingan ya. Perbandingan dari, nah ini tuh desain casing yang dibuat oleh Sekolah Tinggi Teknologi Purwakarta. Ini yang putih. Lalu selanjutnya ini tuh ada casing dari Karhutla yang pertama. Bentuknya bisa dibilang sama gitu, cuman yang Karhutla itu dari banding yang STTP itu ada tambahan solar panelnya itu di bawah. Nah, ini itu bentuk yang Karhutla 2.0. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya itu proses perancangan desain casing Karhutla ini melibatkan beberapa tahap penting, termasuk di dalamnya ada tahap discover, define, develop, dan deliver. Setiap tahapan memiliki tujuan dan output tertentu yang membantu dalam pengembangan casing yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, desain casing Karhutla 2.0 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain bentuk casing yang lebih estetik, ringan, penekanan dalam produksi, dan memiliki beberapa fitur tambahan, barisan perangkap petir, dan 2 antena pengirim sinyal.
Mungkin untuk sementara demikian, Ibu. Baik, terima kasih Saudara Alam. Ya, tadi Saudara Saiful Alam sudah mempresentasikan hasil laporannya. Untuk itu kepada Ibu Rapika Ratrik Sri Murni STP MSI, kami persilakan untuk memberikan masukan-masukan terhadap laporan hasil magang Saudara Alam di RTI ini. Baik, terima kasih Bu Neneng kesempatannya. Halo, selamat pagi, Saiful Alam. Selamat pagi, Ibu. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik, luar biasa. Allahu Akbar, Bu. Oh, Akbar. Udah mandi belum? Kok kurang semangat? Sudah, Ibu, cuman karena emang hujan pagi-paginya jadi agak dingin gitu. Minum Oke, yang berarti hangat-hangat, belum. wedang jahe. Ya, ya. Saiful Alam gimana selama KP? Kan awalnya sempat ini ya, sempat ragu ya di sana. Coba diceritain dong. Gimana tuh dari ragu bisa sampai yakin akhirnya selesai kan? Ya, alhamdulillah, Bu. Ya mungkin awalnya karena emang apa ya, sempat ragu itu karena sebelumnya kan dari fakultas tuh bilangnya kita perlu buat desain 3D ya, Bu ya, atau hal yang berhubungan dengan itu gitu. Nah, karena sebelum itu kurang pede karena istilahnya pembekalan dan pengetahuan juga kurang gitu. Maka istilahnya nyari dulu mandiri hingga pada akhirnya gitu kita tuh emang kayaknya emang harus dicoba dulu nih. Tapi pas pelaksanaan, Bu, alhamdulillah gitu, Bu, banyak kesan pesannya juga banyak yang bisa diambilnya gitu. Jadi alhamdulillah lah, Bu, mendapat kesempatan gitu, yang Iya, hampir ternyata terlewatkan. ternyata kalian mampu kan? Alhamdulillah, Bu. Gapnya cuma di mau dan gak mau kan? Iya, Bu, ternyata cuma di sana Nah, aja, Bu. oke, good. Nah, berarti ini poin penting juga sih yang diperoleh di KP selain kalian harus menyusun output ya, soft skill seperti itu yang kami harapkan bisa kalian dapatkan di KP ini. Oke, eh, tadi ini dong, kan kayaknya saya belum lihat ini deh, saya Alam di struktur organisasi. Kalau saya lihat di laporan ya, struktur organisasi itu kan ada beberapa bagian ya. Iya, Bu, iya, Bu. Ya, di situ ya. Nah, tempat KP-nya Alam tuh di bagian mana? Di subbagian yang mana nih? Itu belum ada di laporan. Oh, iya, Bu, mungkin sebetulnya kalau di apa ya, mungkin hanya disinggung di bagian pembatasan, Bu, pembatasan masalah, Bu. Mm-mm, mm-mm. Mungkin kalau bisa Jadi dijelaskan lebih lanjut ya, Bu, saya itu, Bu, kebetulan ditempatkan di bagian divisi atau bagian mekanik dan drafter, Bu. mekanik dan drafter itu yang mana tuh? Ada nggak di sini? Kalau di PPT nggak ada, Bu, kalau di laporannya. Bukan di laporan di bawahnya mana tuh manajer riset kerjasama kah, manajer teknik kah, Manajer teknik, Ibu. manajer teknik ya, Iya, bagian Ibu. Mekanik dan oh, drafter. mekanik dan drafter. Nah kan di situ Betul. udah ada tuh. Nah nanti Alam tuh, Saiful Alam tuh berilah satu kotak khusus di bagian yang tempat KP ya. Jadi ditandai itu di bagian mana, terus di breakdown lagi tugas-tugas bagian mekanik dan drafter tuh apa saja. Siap, Bu. Jadi kan kita bisa tahu, oh kerjaan yang dikerjakan Saiful Alam tuh ini gitu sebetulnya. Dan yang diperoleh kalian tuh seberapa besar sih dari pekerjaan itu. Jadi bisa terukur. Bukan terukur sih, eh, ya sejauh mana kalian memahami pekerjaan di bagian mekanik dan drafter ya. Ya, Bu. Situ sih nanti masukkan aja untuk di laporan ya, laporan tentang struktur organisasinya. Lalu kalau proses bisnisnya ada nggak ya? Kalau proses bisnis kurang ini, Bu. Belum ada ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke.
Nanti coba ditambahkan ya yang ada di bab hasil dan pembahasan tuh apa ya? Saya lupa. Di hasil satu lagi proses bisnis, satu lagi proses adalah satu lagi saya lupa ya. Nanti tolong dicek lagi ya, saya pelan ya. Dan salah satunya yang tadi yang kurang tuh di struktur organisasi itu. Terus tadi Dicatat kan Alam. Bagaimana Bu? kau pakai apa? AutoCAD. Kalau buat desain itu kebetulan kita pakai Autodesk Inventor 2017 Bu. Itu disebutkan nggak di sini? Disebutkan Bu, tapi disebutkan Tapi di 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 tinjauan pustakanya AutoCAD ya? AutoCAD. Enggak Bu, Autodesk Inventor Bu. Autodesk. Masa Inventor. Iya Bu. mana nih halaman berapa nih? Sebentar Bu. Tinjauan pustaka. Di halaman 13 Ibu. Halaman 13. Oh iya, Autodesk Inventor. Versi berapanya disebutkan nggak di sini? Kalau versi tidak Bu. Untuk tahunnya juga tidak, karena kebetulan kan kata Bang Eja tuh bebas sebenarnya pakai tahun berapa, cuman kemarin tuh ngikutin disamain sama kayak yang dipakai sama Bang Ejanya sama pembimbing 2017. Jadi penjelasan di sini tuh masih diumumin Bu, penjelasan Masih Autodesk diumum Inventornya. ya? Iya Ibu. Ya paling nanti dibuat khusus di pembahasan ya. Baik Bu. Dibuat khusus di pembahasan disebutkan di situ supaya nanti adik-adik tingkat kalian tuh kalau baca laporan kalian tuh oh ternyata pakai ini gitu ya. Siap Bu. Oke. Terus kalau di gambarnya tadi jadi perbedaannya apa tuh? Yang 1.0 dan 2.0 kenapa sih harus dikembangkan? Kalau dari segi perbedaan mungkin Bu, dari bentuknya juga udah ketara Bu ya, udah jelas juga gitu. Bentuknya itu udah beda gitu. Mungkin kenapa harus dikembangkan Bu ya, karena kan kalau yang pertama tuh kayak dari pemilihan material dan segala macamnya itu bisa dibilang standar Bu ya, dari itu bahannya dari kayak stainless gitu. Nah itu tuh kayak menyulitkan dalam proses pembawaan Bu, karena kan pembawaan itu pemasangannya itu ada kemungkinan besarnya di tengah hutan dan sebagainya gitu. Jadi itu tuh kayak sedikit menyulitkan juga gitu. Nah maka dikembangkan dengan beberapa permintaan klien, misalkan tadi yang dirangkum dalam tabel customer requirement Bu. Jadi ini custom ya, Iya Bu, pengembangan Bu, pengembangan ya. betul. Terus tadi kan bahannya pakai yang satu Nilon Bu, pakai apa? Nilon. ya Bu. Eh, yang 2.0 pakai apa? Oh yang pertama tuh yang 1.0 itu pakai Stainless. stainless Bu, yang kedua itu yang karena 2.0 pakai nilon Bu. Pakai nilon. Kalau bentuknya ngaruh nggak ke performansinya? Tadi kan Kebetulan, yang jelas bisa dilihat perbedaannya bentuknya ya. iya Itu Bu, bakal ngaruh ke performansi nggak? enggak Bu, Nggak ya? kebetulan. Iya meskipun kayak kan emang proses pendesain itu emang kaku Bu, karena bentuk awalnya itu udah ditentukan sama kliennya Bu. Cuman pada hasil akhirnya tuh ya bisa dibilang jadi unik juga Bu, karena bentuknya yang kayak gak umum gitu, tapi dari segi performansinya gak ngaruh gitu Bu, baik itu dari spesifikasi ke tahanan benturan, mungkin dari melindungi komponen-komponen di dalam dari faktor eksternal Bu, itu pun sama sedikit gak ngaruh Bu. Kalau di gambar ini kan ada gambar tekniknya ya. Iya Bu. Nah, kamu pakai toleransi nggak? Enggak Bu, kebetulan Apa paling tidak? toleransinya tuh karena kan emang pas di itu tuh kayak, maaf Bu, pas itu tuh kayak kan itu tuh pemberian ukurannya tuh kayak nggak emang. Ada di slide kan ya? Coba ditampilin. Ada di slide kan ya? Ya Bu. Let's see. Nah ini Bu. Nah, ya.
Itu kebetulan belum belum pakai Bu, cuman di beberapa bagian kan ini tuh nggak begitu detail Bu ya, pemberian dimensinya tuh. Jadi yang hanya tuh kata kalau Bang Eja kata kalau kata Bang Eja mah masih bisa menyesuaikan Bu, asal si dimensi akhirnya tuh kayak yang ini Bu, 1117 gitu. Oh iya, lebih bagus kalau misalkan kamu nanti pakai toleransi ya. Karena dia masih bisa menyesuaikan seperti itu, jadi kan masih ada dari dalam ukuran berapa nih yang masih bisa masuk ke ukuran desain yang kamu inginkan gitu, yang si customer inginkan gitu. Terus sanggup gak kalau pakai toleransi? Mungkin eh sanggup enggaknya mah tergantung Bu, nanti dicoba dulu Bu ya. Cuman paling kalau emang nanti ada kesulitan, saya paling konfirmasi lagi gitu. Emang kalau benar-benar gak sanggup, tapi saya coba dulu Bu. Oke, setelah itu sih ya. Eh, jadi nantinya bakal lebih bagus sesuai ya inilah sesuai standar ya. Ya. Terus paling minta ini dong Kang Saiful Alam. Tadi kan kamu ngeklaimnya ini bisa dikonversi ke berapa SKS? Berapa Eh, mata kuliah? mata kuliah Bu. Cuman ini tuh kalau misalkan buat konten itu dari keseluruhan yang dikerjakan Bu, enggak. Ya, coba dijelaskan dari masing-masing mata kuliahnya. Nah mungkin buat yang pertama Bu ya, buat apa mata kuliah pemodelan dan simulasi. Nah kita tuh kebetulan kemarin tuh istilahnya konsep atau cara kerjanya itu sama Bu, cuman kita tuh dalam bentuk kayak pembuatan desainnya itu bisa dibilang pemodelan Bu, menggunakan itu Autodesk Inventor itu, pembuatan model 3D gitu. Nah untuk simulasinya itu kebetulan kita tuh kemarin sempat belajar juga menggunakan software UGNX Bu. Nah software UGNX itu software buat kayak pembuatan program Bu, buat masuk ke dalam tahap produksi di CNC gitu. Nah, sebelum itu tuh kita bisa mensimulasikan Bu kayak gerak dari si eh, alatnya itu Bu. Misalkan harus dimulai dari sisi sebelah mana ke arah mana gitu. Dan seterusnya hingga si satu komponen atau part itu selesai di produksi Bu. Bentar, pemodelan simulasi, terus apa lagi? Ada analisa dan perancangan perusahaan, Analisa dan perancangan perusahaan, saya tandain dulu. Terus, ada studi kelayakan perusahaan, studi kelayakan perusahaan, and then manajemen teknologi, manajemen teknologi. ya lanjut manajemen mutu Bu. Itu 2, 3, 4, manajemen mutu. Terus, Lalu yang terakhir metode peramalan lanjut Bu. metode peramalan lanjut. Ya. Kamu tekno udah ambil ya? Tekno udah Bu, kebetulan kemarin pas semester 5. Oke. Ya, masing-masing dong dijelaskan. Tadi kan udah sampai ke yang mana? Pemodelan. Pemodelan simulasi. Iya Ada Bu. nggak hasil pekerjaan yang bisa kamu tampilkan? Mungkin kalau di itunya mah Bu, kebetulan kemarin tuh laptopnya ngelag juga ya, jadi software UX itu di itu dulu Bu. Paling Di laporan ada nggak? oh di laporan mah enggak Bu, cuman Ya, penjelasannya itu aja. oh, Jadi cantumkan di situ ya. oh iya Bu. Cantumkan di laporan. Jadi kamu kan nggak cuma cerita nih, ada buktinya gitu ya. Ya Bu. Cantumkan di laporan, pemodelan simulasi, terus analisa perencanaan perusahaan. Iya Apain? Bu. Nah mungkin salah satu sub dari pembahasan analisa dan perencanaan perusahaan tuh mengenai struktur Bu, struktur organisasi. Lalu ada proses kerja atau alur kerja. Nah, mungkin salah satu fokusan yang saya apa ya bisa dibilang observasi atau analisa di seri itu mengenai pemahaman mendalam mengenai struktur organisasi di PT Radar Telekomunikasi Indonesia, juga proses atau alur kerja di divisi mekanik dan rafter Bu. Ada nggak diceritain di laporan? Ada Ibu. Itu berarti poin nomor berapa tuh? 3 ya, studi kelayakan perusahaan. Itu nomor 2 Bu, analisa dan perencanaan Analisa, perusahaan. Ya betul Bu.
Analisa. Jadi pemahaman mendalam tentang struktur organisasinya apa? Nah mungkin Proses kerja yang kamu dalami itu apa? Nah, mungkin salah satu gambaran mengenai proses kerja di divisi mekanik dan rafter itu Bu, seperti yang terdapat dari laporan saya dalam proses perancangan produk desain Katuta 2.0 di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh kecil gitu proses atau alur kerja di divisi mekanik dan rafter. Karena itu hubungannya sangat erat Bu, dari penerimaan kayak proyek, terus perancangan desain, koordinasi mengenai kayak kebutuhan dimensi dan kayak teknis dalam produksinya gitu Bu. Kalau dalam hal pemahaman struktur organisasi mungkin saya itu lebih ke pengamatan dan apa ya, kayak pemahaman Bu, bahwa di PT Radar Telekomunikasi Indonesia itu masih menggunakan struktur organisasi fungsional Bu, dan sekarang itu dalam tahap menuju divisional. Mungkin itu Bu. Fungsional, divisional, apa Iya Bu. tuh? Yang kamu jelaskan tuh kayak ada produknya gitu. Tapi pas saya baca di laporan itu mana? Yuk, lengkapi bukti-buktinya ya. Oh iya Ibu, siap Bu. Kalau Jadi oh, nanti kita percaya nih, kamu ngerjain. Kalau cuma di kata-kata kan, oh janji manis doang gitu ya. Aduh, oke. Termasuk tadi yang struktural dan divisional tuh maksudnya apa? Dijelaskan di sini ada nggak? Nggak ada tuh. iya Bu. Bahkan tadi di kamu di struktur organisasi pun tidak ada job desk masing-masing kan? Oh iya, itu belum Bu. Tidak ada dijelaskan job desk masing-masing kan? Belum ada Bu, belum dijelaskan. Oke, yang ketiga apa? Studi kelayakan perusahaan. Iya Bu, studi kelayakan perusahaan. Apa ini? Sebentar Ibu. Ini jangan cerita doang lagi nih. Kalau untuk Bagaimana konversi mungkin evaluasi kelayakan perusahaan dapat diterapkan dalam konteks penilaian untuk teknis? eh tadi kelayakan perusahaan mungkin Ibu salah satu dari sekian banyak aspek mungkin yang dianalisa dari studi kelayakan perusahaan merupakan aspek finansial, pemasaran, ada hukum, regulasi sosial, lingkungan, teknis dan segalanya. Nah mungkin yang sedikit yang bersinggungan dengan saya itu ada pada tahap teknis Bu, kemampuan teknis, baik itu kemampuan teknis dari divisi mekanik dan rafter dalam pengerjaan proyek Bu, tingkat teknologi yang digunakannya, juga dalam aspek organisasi gitu Bu. Nah tadi disinggung seperti disinggung dalam analisa dan penilaian perusahaan, sebenarnya itu kalau saya lihat ya Bu masih saling berhubungan gitu, karena kelanjutannya akan membahas mengenai struktur organisasi, kemampuan manajemen dan sumber daya gitu Bu. Apakah si sumber daya manusia ini tuh yang dimiliki PT Radar Telekomunikasi Indonesia khususnya dalam divisi mekanik dan rafter itu apakah memiliki kemampuan yang cukup gitu Bu dalam mengerjakan suatu proyek. Paling menganalisa atau mengamati hal itu Bu. Ya, berarti tinggal dicantumkan hasil analisanya kan? Ada nggak? Mungkin itu tuh Kalau enggak. saya lihat di sini nih, bagaimana sih evaluasi kelayakan perusahaan dapat diterapkan dalam konteks divisi mekanik dan drafter. Terlihat dalam penilaian teknis. Penilaian teknisnya bisa dilampirkan di sini kan, Iya Bu. hasil penilaian teknisnya. Jadi kita bisa tahu kelayakannya gitu. Oh Kelayakan penilaian teknis dan operasional. eh, baik Bu. Nah, tinggal di bukti-bukti ininya aja sih. Selama masih boleh di-share ya, cantumkanlah eh, lampirannya di sini ya. Lampirannya misalkan kan ada perusahaan yang data ini rahasia gitu ya. Ya Bu. Tapi kalau masih bisa di-share, terutama ini buat laporan sini ya, buat laporan internal dan juga nanti eksternalnya ke perusahaan, itu kan bisa dicantumkan kalau diizinkan gitu. Jadi di sini ada nih, ada bukti bagaimana sih kamu cara mengevaluasinya ya, mengevaluasi kelayakannya. Tadi kan di dalam konteks divisi mekaniknya itu seperti apa proses evaluasinya di situ, mulai dari penilaian teknis, operasional apa aja yang dinilai, ya, apa aja yang dijadikan indikator kelayakan. Ada kan kamu dapat ya?
Mungkin Kamu ada Bu juga ikut terlibat kan? terlibat Bu. Oke, terus manajemen teknologi? Mungkin dari manajemen teknologi Bu bisa dibilang apa ya, terlibat dalam proyek-proyek gitu yang menggunakan teknologi. Juga mungkin terlibat dalam istilahnya apa ya Bu, secara tidak langsung ya dalam audit teknologi Bu. Misalkan sekarang sebelumnya tuh kayak ada pembahasan Bu yang sebenarnya sama Bu, akhirnya akan merujuk pada kemampuan sumber daya manusia juga gitu. Nah dari audit teknologi itu kita itu mengamati apakah komponen teknologi atau teknoware yang melekat pada peralatan fisik juga gitu. Terus komponen manusia, kemudian apa teknologi yang digunakan itu apakah masih relevan digunakan pada saat ini Bu dibandingkan teknologi keluaran terbaru gitu. Ya berarti ada hasil manajemen teknologinya ya? Kalau Ada nggak? sekarang kayaknya belum di itu juga Bu. Cuman yang bisa saya jelaskan mungkin saya itu secara tidak langsung masih menyinggung ke hal-hal itu Bu. Ya, itu harus ada buktinya. Nih jadi bisa dicoret nih beberapa mata kuliah kalau tidak ada buktinya nih. Ya Bu, nanti saya sisipkan Berarti kamu punya waktu sampai 26 loh. 26. Iya, karena penilaian harus sudah masuk 27. Siap Bu. Oke ya. Terus manajemen mutu, Kalau dari manajemen mutu mah, Bu, mungkin saya terlibat dalam apa ya proses quality control Bu dari part-part hasil produksi Bu. Misalkan dalam hal ini sedikit hal yang pernah saya kerjakan gitu. Saya melakukan QC pada eh, produksi casing Mentec Bu waktu itu Bu. Jadi melihat dan memeriksa gitu. hah? Itu belum ada tuh diceritain di sini di laporan. Ada Bu, cuman Spesifik ke produknya. oh iya Bu, karena kan Nah, itu menurut saya dispesifikkan. tuh eh, ada beberapa yang dikerjain tuh Bu. Nah, Mm-mm. jadi kalau saya tuh kalau misalkan menyinggung semuanya gitu takutnya gimana, kalau menyinggung satu takutnya saya ngerjain tuh cuma itu aja gitu Bu. Jadi itu tuh diumumin Bu. Masih diumumin Malah pembahasannya ada tuh. yang nggak kamu kerjain, nggak malah ditulis di sini. Yang kamu kerjain malah nggak ditulis. Mah, nggak apa-apa, sombong aja di sini mah Oh, ya. gak apa-apa Bu, sambung aja Bu gitu Bu. Nanti saya tulis Sombong, satu. sombong tapi kamu jangan bohong gitu ya. Enggak. Jadi yang kamu nggak kerjakan malah kamu tulis loh di sini. Iya Bu. Tapi yang kamu kerjakan malah malah nggak pede. Itu kebalik loh, malah nggak pede. Jadi harus di contohnya nih ya. Misalkan kamu melakukan QC dari mana tadi? Dari Eh, produk apa? Menpack Bu. Nah, cara QC-nya seperti apa? Quality Mungkin controlnya. kayak pemeriksaan cacat hasil produksi sama menyamakan ukuran dengan yang sebelumnya direncanakan dalam hal ini menyamakan dengan gambar teknik Bu gitu. Ya, berarti itu ada check sheet-nya ya. Iya Bu. Nah, kamu masih punya kan? Ada Bu. Oke, itu bisa dilampirkan fotonya. Ya, bisa dilampirkan, bisa juga kamu masukkan ke poin 5 manajemen mutu. Ada satu foto lah, satu foto untuk QC produk A misalkan. Ya, Bu. Satu aja cukup sebetulnya kalau kamu emang benar-benar melakukannya gitu ya. Ya Bu. Terus satu lagi apa? Metode peramalan lanjut Bu. Ramalan lanjut. Apa yang kamu ramalkan? Nah, mungkin kalau dalam hal apa ya dari segi kayak reviews maker dan drafter gitu Bu, mungkin kan apa ya berhubungannya kayak desain, mungkin di segi peramalannya tuh kita kayak menganalisa atau meramalkan kebutuhan material dari yang akan diproduksi selanjutnya Bu, dan juga kayak waktu produksi dan alokasi sumber daya manusianya gitu Bu. Kebutuhan material, terus apalagi Waktu produksi waktu produksi, terus dan alokasi sumber daya manusia yang optimal dan terlibat di dalamnya gitu Bu. alokasi SDM ya. Iya Bu. Oke, jadi hasil analisis kamu apa tuh? Misalkan kebutuhan material. Nah, material yang dibutuhkan apa saja? Itu harus ada hasilnya tuh. Terus, waktu produksi. Emang waktu produksi selama ini seperti apa? Sehingga hasil kamu ramalkan tuh harusnya seperti apa? Dan alokasi SDM. Yang paling sering kamu singgung nih tadi nih, alokasi SDM.
pasti banyak evaluasi ya, ada yang tidak efisien dari alokasi SDM. Itu harus ada rekomendasi dari kamu. Iya, iya Bu. Jadi ada manfaatnya hasil KP kamu tuh untuk perusahaan. Kalau ini bisa dijelaskan semua mata kuliah ini, jadi ada manfaatnya juga ke perusahaan. Pak, ini loh hasil analisa saya, ternyata waktu produksinya eh, berlebihan gitu ya, atau apa, itu kan bisa jadi rekomendasi dari dari kita lah, dari kita oleh-oleh buat perusahaannya tanpa mereka juga eh, meng-hire si peneliti gitu. Tapi itu yang tadi kamu sebutkan semua bisa kamu lengkapi ya. Bisa Bu, karena kan tinggal kayak Tinggal melengkapi bukti-bukti kan. bukti-buktinya aja Bu. Ya Bu, Heeh, bisa tinggal Bu. bukti-buktinya aja. Siap. Itu eh, terakhir kalau dari saya ada pesan-pesan buat audiens. Gimana pesan-kesannya untuk audiens yang belum melaksanakan magang maupun yang mau seminar nih nanti. Silahkan. Silahkan Saiful Alam bisa menyampaikan. Mungkin eh, kesanan pesannya selama pelaksanaan magang atau PKL gitu. Mungkin ya banyak hal terjadi gitu. Salah satunya seperti disinggung di awal yang disebutkan Ibu Rafika mengenai penempatan magang. Dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita semua gitu. Bahwa apa yang kita pikir itu belum tentu kejadiannya benar seperti itu gitu. Juga mungkin dalam hal pengefektifan kerja praktek ya atau magang gitu juga yang saya amati gitu mungkin ini mah lebih ke dalam pencarian tempat magang gitu itu tuh harus yang benar-benar apa yang kayak minat kita dan kemampuan kita itu di mana gitu. Dalam hal ini bukan mengecilkan kemampuan sendiri pribadi gitu. Cuman itu tuh kalau saya lihat itu tuh akan sangat berpengaruh terhadap performa kita selama magang gitu. Mungkin itu aja Bu. Itu ya. Terima kasih Kang Saiful Alam. Kita lihat nanti hasilnya setelah dilengkapi semua tadi ya. Terutama Ya, kalau saya sih lebih ke yang harus ada sih ke yang konversi mata kuliah. Selebihnya tentang saran dari misalkan penambahan toleransi, terus breakdown tugas di struktur organisasi itu silahkan didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. ya, Untuk Bu. susunan laporan mas silahkan nanti saya kembalikan lagi kepada pembimbing dan peserta. Tapi untuk yang poin terakhir, wayahna harus dilengkapi Ya Bu. ya, no eta mah. Ya, Iya ya Bu, siap Bu. baik, semangat ya. Ya Bu. Seminggu ini cuma kalian yang lembur, kita juga lembur menilai. Tenang, kalian tidak sendiri. Oke, Bu Nuning, mungkin sekian dari saya, Iya, Bu. baik. Kembalikan. Terima kasih Ibu Rafika yang sudah begitu banyak memberikan masukan kepada Saudara Saiful Alam. Mungkin dari Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho akan memberikan masukan juga. Mangga silakan. Yang dari tadi sudah serius banget Pak Iwan. Pak Iwan memberikan masukan tidak? Kalau keluar. Baik, Pak Iwan tidak akan memberikan masukan atau silakan. Ini Bu mengenai ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, dikerjakan. Pertama mengenai penilaian lapangan, karena untuk penilaian lapangan ada komponen penilaian lapangan jika ada Bu. Nah, Alam, penilaian lapangan katanya Pak Alam sudah dapat penilaian dari lapangan. Oh iya, sama survei lupa, coba dilihat. Kebetulan untuk penilaian dari dosen lapangan tuh sudah dapat, Bu, sudah dikirimkan juga ya ke link yang dicantumkan beberapa kali sama Pak Iwan. Juga untuk survei juga udah kebetulan udah diisi, Bu. Diisi ya. Udah, Bu. Oke. Cuman Kalau yang ini, minusnya itu kalau pengisian yang surveinya itu manual gitu, Bu. Ya udah nanti ini. Terus sama jurnal nanti lihat di itu ya, di folder jurnal dan proceeding ya. Nanti di situ ada template, mohon dari laporan yang sudah direvisi, karena kan laporannya sudah direvisi full sampai selesai dulu ya, sesuai masukan pembimbing dan penguji.
Nah, setelah dinyatakan selesai semua, silahkan ditempatkan di apa namanya template jurnal yang Teknologi Nusantara, Teknus Ya, yang Pak. ada itu. Terus sama PPT tadi dimasukkan, PPT belum dimasukkan ke folder PPT ya? Sudah Pak, tadi pas Bapak mengirimkan link juga saya langsung masukkan Pak. Sudah konfirmasi juga sama Pak Iwannya tadi langsung Pak. Oke. Demikian. Video Pak Iwan, butuh tidak video? Video juga kebetulan sudah Ibu sudah dilampirkan di filing Google Drive. Iya, baik, terima kasih. Demikian. Oke, nanti dicek lagi kalau belum masih penempatannya masih bingung, saya nanti saya chat ya. Nuhun. Iya Pak. Ibu, Siapa hatur nuhun Pak. Sudah, Pak? Baik, demikian tadi presentasi laporan hasil magang daripada Saudara Saiful Alam di Radio Telekomunikasi Indonesia RTI. Mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi Saudara Saiful Alamnya, juga bagi Prodi Teknik Industri, serta bagi RTI-nya juga mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat, sehingga produk-produk yang dibikin oleh PT RTI itu menjadi lebih bermanfaat, berkembang, dan lebih maju dan lebih laku lagi, kan gitu ya. Karena akan memberikan keuntungan kalau misalkan produk tersebut laku dijual di pasaran ya. Baik, karena tapi tadi dengan catatan-catatan dari Ibu Rapika dan Pak Iwan Saiful Alam, tadi harap diperhatikan ya laporannya supaya dilengkapi. Kemarin memang Saiful Alam tidak melampirkan proses bisnisnya di sana, itu memang tidak ada di laporan alam itu ya. Nah, beda dengan yang punya siapa itu ada laporan proses bisnisnya kan gitu ya. Nah, jadi poin-poin yang tadi yang ditekankan oleh Bu Rapika supaya untuk dilengkapi, silahkan dilengkapi. Kemudian juga tadi yang dari Pak Iwan juga silahkan masukan dari Pak Iwan ya. Nah, ini mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi semuanya, juga bagi audiens yang telah hadir di Zoom meeting ini. Demikian presentasi laporan hasil magang industri daripada Saiful Alam ini. Kami akan tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, Bapak semuanya. Sama-sama. Kedua jam 11. Acara kedua siapa, Bu?